Kami dari kelompok gelombang bunyi ingin mempresentasikan tentang gelombang bunyi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Alifa Alfitri. Nama saya Saibina. Saya Alfi Desta. Saya Ausia Suwaini. Saya Rizky Maulana. Gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal, termasuk gelombang mekanik karena memerlukan media untuk merambat. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar atau berimpit dengan arah getarnya. Gelombang mekanik adalah gelombang-gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perantaranya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada slinky dan gelombang bunyi di udara. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. Dalam perambatannya, gelombang bunyi terbentuk rapatan dan renggangannya yang dibentuk oleh partikel-partikel perantara bunyi. Apabila gelombang bunyi merambat di udara, perantaranya adalah partikel-partikel udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara karena dalam ruang udara tidak ada partikel-partikel udara. Yang kedua, ada sifat-sifat gelombang bunyi. Bunyi sebagai gelombang mempunyai sifat-sifat sama dengan gelombang, yaitu pertama, dapat dipantulkan, refleksi. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras seperti permukaan dinding batu, besi, semen, kaca, dan seng. Contohnya, suara kita terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pemantulan bunyi yang mengenai permukaan dinding gua. Yang kedua, dapat dibiaskan. Reviaksi. Reviaksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang datar antara dua medium yang berbeda. Contohnya, pada malam hari, bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Itu karena adanya pembiasan gelombang bunyi. Yang ketiga, dapat dipadukan. Interferensi. Seperti halnya interferensi cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber suara yang koheren. Contohnya, dua pengeras suara yang dihubungkan pada suatu generator sinyal, alat pembangkit frekuensi audio, dapat berfungsi sebagai dua sumber suara yang koheren. Yang keempat, dapat dilenturkan. Difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati celah-celah yang sempit. Contohnya, kita dapat mendengar suara orang di ruangan berbeda dan tertutup. Itu karena bunyi melewati celah-celah sempit yang bisa dilewati bunyi. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Hal-hal yang membuktikan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar adalah: yang pertama, ujung penggaris yang digetarkan menimbulkan bunyi. Kedua, pada saat berteriak, jika leher kita dipegang akan bergemetar. Ketiga, dawai gitar yang dipetik akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Frekuensi bunyi. Sebagai bentuk gelombang, bunyi memiliki frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi akan membedakan tiga jenis. Yang pertama, gelombang audiosonik. Gelombang audiosonik merupakan gelombang bunyi yang berada pada rentan frekuensi pendengaran kita, yakni berada pada kisaran antara 16 Hz hingga 20.000 Hz. Yang kedua, gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di bawah frekuensi gelombang audiosonik, yakni frekuensi lebih kecil dari 16 Hz. Yang ketiga, gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di atas frekuensi gelombang audiosonik, yaitu frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Aplikasi sifat pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengukur kedalaman laut. Cepat rambatnya bunyi dalam air laut sudah diketahui untuk mengukur kedalaman laut. Kapal membasarkan bunyi ke dasar laut. Pada dasarnya, kapal terdapat pendeteksi bunyi, yaitu detektor. Detektor ini menghasilkan gelombang listrik jika mendapatkan bunyi pantul. Dengan mengukur waktu yang diperlukan sejak bunyi dipancarkan sampai ditangkap kembali oleh detektor kedalaman laut. Di bawah posisi kapal dapat ditentukan. Dengan demikian, kedalaman laut suatu wilayah dapat dipetakan dengan teliti.
B. Mengetahui kandungan ikan di bawah laut dengan mengerahkan gelombang bunyi ke dalam laut. Kita dapat mengetahui kandungan ikan di bawah laut sebagai gelombang akan dipantulkan oleh ikan-ikan yang berenang di bawah permukaan. Kita dapat memperbedakan gelombang pantul benda dan diam dan benda yang bergerak. C. Mengukur panjang lorong gua. Pemantulan gelombang bunyi juga digunakan manusia untuk mengukur panjang gua dan kedalaman laut atau danau dengan cara mengirim bunyi yang datang dengan mengukur waktu perjalanan bunyi yang datang, dan bunyi pantul panjang suatu gua atau kedalaman suatu tempat di bawah permukaan air dapat ditentukan. Bunyi pantul yang diterima telah menempuh 2 kali perjalanan, yaitu dari sumber bunyi ke pemantul dan dari pemantul ke penerima atau pendengar. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pemantul adalah 1/2. Oleh karena itu, jarak yang ditempuh oleh bunyi yang dipantulkan dapat dituliskan sebagai berikut. D. Menyelidiki lapisan bumi. Gelombang sebenarnya tidak harus dipantulkan oleh benda yang keras. Pantulan pada benda yang lunak itu sebenarnya terjadi, yaitu pemantulan dan penerusan kulit bumi, terdiri dari lapisan bahan. Jika gelombang bunyi dihasilkan di permukaan, contoh meledakan dinamit, gelombang tersebut merambat masuk ke kulit bumi sebelah dalam. Setelah menjumpai lapisan kulit bumi yang berbeda, sebagai dari gelombang tersebut akan dipantulkan. Dengan mengukur waktu yang diperlukan, gelombang pantul kembali ke permukaan bumi ke dalam suatu lapisan dapat ditentukan. Manfaatnya menyelidiki kandungan barang tambang, dengan demikian dapat diketahui barang dan jumlah barang tersebut. E. Saat bernyanyi di kamar mandi. Pada saat kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kamu bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara masuk di ruangan terbuka. Hal ini terjadi karena pada suatu ruangan kecil, bunyi yang datang pada dinding dengan bunyi yang dipantulkan sampai ke telingamu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi aslinya yang menyebabkan suaramu terdengar lebih keras. F. Kelelawar. Sifat pemantulan bunyi sangat penting bagi beberapa hewan seperti kelelawar. Kelelawar dapat memancarkan gelombang bunyi sehingga dengan memanfaatkan peristiwa pemantulan bunyi, kelelawar dapat menghindari dinding penghalang ketika terbang di malam hari. Selain itu, kelelawar dapat mengetahui mangsa yang akan disantapnya seperti terlihat pada gambar. G. Mendeteksi kerusakan logam. Selain dimanfaatkan untuk mengetahui kedalaman laut dan gua, gelombang isotonik juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi kerusakan logam yang berada di dalam tanah, misalnya pipa air dan lain-lainnya. Ketika pulsa-pulsa gelombang berbunyi menusuk sebuah logam yang rusak, maka pulsa-pulsa itu sebagian dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan. Pulsa-pulsa yang dipantulkan itu terjadi karena mengenai suatu pembatas yang memiliki massa jenis yang berbeda. Pantul-pantulan pulsa tersebut diterima alat pendeteksi sehingga kerusakan pada logam dapat diketahui. Mengukur cepat rambat bunyi. Jadi cara mengukur cepat rambat bunyi ini di dalam prinsip ini sangat mudah, cukup mudah karena dengan cara mengukur cara waktu yang diperlukan bunyi sejak keluar dan sumber bunyi sampai kembali ke tempat asal semulanya. Kemudian kita mengukur jarak sumber bunyi ke tempat pemantul. Dengan melakukan pengukuran ini dapat kita mengukur dengan cepat rambat bunyi, dan cepat rambat bunyi ini udah ada di udara. Di sini ada V sama dengan 2S per T. V sama dengan cepat rambat bunyi, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Jika cepat rambat bunyi ini diketahui, pemantulan chip bunyi akan digunakan untuk mengukur jarak. Jadi di sini ada S sama dengan 1/2 VT. Dengan mengukur waktu yang diperlukan bunyi sejak dipancarkan atau dipantulkan sampai ditangkap kembali. Jika pemantul dari sumber bunyi dapat dihitung.